Selanjutnya, kami mengirimkan berkas perkara kembali ke Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta untuk dapat diproses dalam sidang peradilan. Polda Metro Jaya telah kembali melimpahkan berkas kasus Roy Suryo CS ke Kejaksaan Tinggi Jakarta. Perkiraan saya, kali ini Kejaksaan akan menyatakan berkas itu lengkap, sahabat semua. Kenapa? Karena dalam praktek beracara hukum pidana selama ini, jarang sekali sebuah kasus itu akan kembali kedua kalinya kepada penyidik untuk kembali dilengkapi. Apalagi dalam kasus Roy Suryo CS ini, kita ketahui bahwa penyidik telah mengantongi demikian banyak bukti, keterangan saksi, dan keterangan ahli. Dan kalau kita ikuti perkembangan atau pemberitaan di media yang diminta oleh Kejaksaan ketika mengembalikan berkas itu kepada penyidik atau Polda Metro Jaya adalah permintaan agar diperiksanya keterangan ahli atau saksi dari pihak tersangka, sahabat semua. Nah, apa yang diminta oleh Kejaksaan Tinggi sudah dipenuhi oleh penyidik Polda Metro Jaya, yaitu dengan memanggil saksi-saksi dan mendengarkan keterangan ahli yang diajukan oleh para tersangka dalam kasus ini, sahabat semua. Nah, secepatnya menurut saya, Kejaksaan Tinggi akan memberkas perkara dan segera melakukan penuntutan, yaitu menyampaikan surat dakwaan kepada pengadilan agar pengadilan kemudian menyidangkan perkara ini. Artinya, potensi Roy Suryo CS menjadi terdakwa semakin terbuka, sahabat semua. Tapi dalam pengamatan saya, Kejaksaan tidak akan lagi mengembalikan berkas ini ke penyidik dan menyatakan berkas perkara itu lengkap atau P21, dan Kejaksaan akan segera mengumpulkan, akan segera menyusun surat dakwaan untuk dapat kemudian dilimpahkan ke pengadilan berkas perkaranya. Sahabat semua, dengan dilimpahkannya berkas perkara ke pengadilan nantinya, maka tentunya Roy Suryo CS dengan para penasihat hukumnya tentunya harus bersiap-siap untuk membuktikan, untuk menyanggah tuntutan yang akan disampaikan atau dakwaan yang akan disampaikan oleh jaksa penuntut umum. Sebetulnya, kalau saja orang-orang ini atau para tersangka ini mengikuti jejak para tersangka lain yang telah mengajukan restoratif justice dan sekarang sudah dikeluarkan surat penghentian penyidikannya seperti Rismond yang diumumkan berbarengan penghentian penyidikannya dengan dilimpahkannya perkara yang lain ke Kejaksaan, sahabat semua, barangkali para tersangka tidak akan bersusah payah untuk membuktikan atau untuk menyanggah dakwaan atau tuntutan di pengadilan nantinya. Namun memang sayangnya, sahabat semua, sebagaimana pemberitaan media yang sudah kita ikuti juga, memang dikabarkan pihak pelapor, yaitu bahkan juga memang tidak akan menyepakati permohonan restoratif justice terhadap semua tersangka ini, sahabat semua. Ada beberapa tersangka yang menurut penasihat hukum mereka tidak akan diberikan atau tidak akan disepakati permohonan restoratif justice-nya oleh Presiden Joko Widodo.
Nama-nama tersebut antara lain adalah Roy Suryo dan Dr. Tifa. Memang untuk dua tersangka ini, kalaupun akan mengajukan restoratif justice sebelumnya, tentu memang atau pada saat ini akan mengajukan restoratif justice, barangkali tidak akan diterima oleh pelapor, sahabat semua. Tetapi bila kita cermati Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang baru atau KUHP, sahabat semua, peluang untuk mendapatkan keringanan hukuman kepada para tersangka ini memang masih dimungkinkan sebetulnya. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana itu mengatur sebuah mekanisme baru dalam proses hukum pidana, yaitu apa yang disebut dengan pengakuan bersalah atau plea bargain. Nah, dalam mekanisme ini, setiap tersangka itu kemudian bisa mengajukan pernyataan atau pengakuan bersalah kepada penuntut umum. Ketentuan ini diatur dalam pasal 78 KUHP yang baru, sahabat semua. Jadi mekanismenya bisa kemudian penuntut umum menanyakan kepada para tersangka apakah mengaku bersalah atas. Nah, plea bargain ini akan kemudian diproses apabila memang para tersangka kemudian mengaku bersalah dengan juga melengkapi bukti-bukti sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang memang menguatkan bahwa mereka memang bersalah, sahabat semua. Nah, atas pernyataan atau permohonan atau plea bargain ini, penuntut umum akan mengajukan ke pengadilan. Pengadilan kemudian akan menunjuk satu orang hakim tunggal untuk menyidangkan atau untuk memeriksa pernyataan bersalah ini, sahabat semua. Nah, kalau kemudian hakim menyatakan atau menyetujui syarat-syarat atau menilai bukti-bukti yang diajukan oleh tersangka cukup beralasan, maka kemudian dibuat kesepakatan antara jaksa penuntut umum dengan tersangka, sahabat semua. Nah, kemudian hakim tunggal akan memutus bahwa permohonan pernyataan bersalah diterima dan kemudian pemeriksaan perkara akan dilanjutkan dengan pemeriksaan secara singkat, yaitu untuk memutus pernyataan bersalah tersebut dengan penjatuhan hukuman yang tentunya lebih ringan, sahabat semua, karena pemeriksaan dilakukan dengan acara singkat, sehingga pengadilan tidak perlu lagi membuktikan atau memeriksa seluruh bukti-bukti yang diajukan oleh penyidik melalui jaksa penuntut umum, sahabat semua. Nah, tetapi harus dicatat, memang pernyataan bersalah ini sebagaimana yang diatur dalam pasal 78 tadi, sahabat semua, itu ada syarat-syaratnya. Syarat yang pertama adalah si tersangka bukanlah orang yang melakukan pengulangan tindak pidana atau residivis, sahabat semua. Nah, yang kedua, tindak pidana tersebut ancaman hukumannya adalah di bawah 5 tahun penjara, sahabat semua. Nah, pertanyaannya kemudian, untuk kedua syarat ini, apakah Roy Suryo CS memenuhi ketentuan, sahabat semua? Kita tahu bahwa kedua orang ini atau tersangka yang lain itu selain diancam atau ditersangkakan dengan pasal-pasal yang sifatnya delik aduan, yang ancaman hukumannya itu di bawah 5 tahun, yang diatur dalam KUHP yang lama sebelumnya, sahabat semua,
ternyata juga ditersangkakan dengan pasal-pasal yang diatur dalam Undang-Undang ITE yang ancaman hukumannya sebagian besar di atas 5 tahun penjara, sahabat semua. Nah, namun menurut saya ini juga akan sangat bergantung kepada surat dakwaan yang akan dibuat oleh jaksa penuntut umum. Jaksa penuntut umum akan membuat surat dakwaan dengan menyimpulkan tentunya kira-kira dari seluruh pasal yang diajukan oleh penyidik, pasal-pasal mana saja yang dalam keyakinan jaksa penuntut umum bisa masuk dalam dakwaan dan memang sudah memiliki bukti-bukti atau kelengkapan alat bukti yang sangat memadai, sahabat semua. Nah, kalaulah misalnya dakwaan itu memang menggunakan pasal-pasal yang ancaman hukumannya di bawah 5 tahun, maka para tersangka ini tentunya bisa mengikuti program plea bargain ini, sahabat semua, atau pernyataan bersalah ini, sehingga hukumannya bisa diputus lebih ringan oleh pengadilan, sahabat semua. Akan tetapi, kalau ternyata kemudian menurut jaksa penuntut umum, pasal-pasal yang ditersangkakan kepada mereka semua ternyata memiliki kelengkapan alat bukti yang cukup, sehingga pasal-pasal yang ancaman hukumnya di atas 5 tahun juga masuk dalam dakwaan, maka kemungkinan besar plea bargain ini atau pernyataan bersalah ini tidak bisa diajukan oleh Roy Suryo CS. Nah, termasuk juga catatan untuk Roy Suryo CS, untuk Roy Suryo sendiri. Kita tahu sebelumnya yang bersangkutan juga pernah menjadi terhukum, sehingga berkemungkinan besar Roy Suryo tidak bisa mengikuti program pengakuan bersalah ini, sahabat semua. Nah, namun demikian tentu pertanyaannya sekali lagi juga memang akan sangat bergantung kepada para tersangka, sahabat semua. Apakah akan mencoba untuk memanfaatkan program plea bargain ini atau pengakuan bersalah. Kalau misalnya program restoratif justice memang ternyata sudah tidak memungkinkan mereka ajukan, maka tentunya memungkinkan saja kalau mereka mau untuk mengajukan pernyataan bersalah ini ke jaksa penuntut umum, sahabat semua, untuk diproses sebelum persidangan perkara yang mereka hadapi digelar oleh pengadilan negeri, sahabat semua. Nah, demikian dulu catatan hukum kita. Jumpa lagi untuk edisi berikutnya. Salam.